Di episode hari ini aku bakal cerita tentang opiniku yang ngerasa bahwa tugas atau PR selama kuliah online itu entah kenapa rasanya bikin stres gitu. Dan gimana akhirnya dari keresahan itu aku bisa kumpulin suara dan opini teman-temanku di kampus sampai akhirnya suara itu bisa didengar oleh wakil rektor bidang akademik secara kolektif. It's a long story, it's super exciting but also super scary. Tapi aku sangat excited banget untuk cerita hal ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di WhatsApp Julio. Halo gengs, apa kabar? It's been a while. Aku udah berapa lama ya aku gak bikin podcast dari podcast terakhir itu. Cukup lama, tapi yang jelas hari ini aku excited banget karena hari ini kita bakal ngobrolin topik yang menurutku emang menarik banget. Topiknya adalah tentang kesehatan mental mahasiswa. Jadi seperti yang kita tahu kan, kita lagi di masa pandemi nih. Semuanya kita lakuin dengan cara yang berbeda banget, 180 derajat bedanya. Jadi kalau dulu yang aku biasanya kalau kuliah itu mesti harus OTW ke kampus dulu, hadir secara fisik. Sekarang kita tiba-tiba harus dituntut bisa kuliah dan ngerjain semuanya dari rumah. Kuliah online, that's a thing now. Banyak asumsi kan sebenarnya kayak, oh kalau kuliah online dari rumah kan mestinya kita bisa lebih santai, lebih enak, bisa kuliah dari mana aja, jadinya kita bisa punya lebih banyak waktu untuk keluarga dong gitu kan. Tapi ternyata asumsi ini menurutku jadi kayak apa ya, lebih menarik untuk diteliti. Karena setelah aku menjalani kuliah online itu sendiri, entah kenapa ya aku kayak ngerasa bahwa tendensi aku untuk jadi stres dan breakdown itu jauh lebih tinggi. Awalnya aku mikirkan kayak, oh mungkin aku aja kali ya yang ngerasa gitu, karena kan mestinya kuliah online itu kan lebih mudah dan lebih nyaman gak sih gitu kan. Sampai akhirnya suatu saat aku ngobrol sama teman-temanku via online juga, dan mereka cerita betapa bahwa mereka ngerasa stres banget gara-gara perkuliahan online. Satu temanku bahkan dia cerita itu benar-benar sampai nangis-nangis via telepon. Jadi aku kayak, wow, I thought I was the only one gitu kan. Dan usut punya usut, ternyata mereka cerita kalau tugas atau PR selama kuliah online itu entah kenapa mereka ngerasanya makin banyak, makin susah gitu. Ada yang cerita tugasnya tuh membludak, gak jelas dan gak relevan, dan banyak cerita-cerita gitu. Dari cerita teman-teman inilah kemudian aku ngerasa tertarik untuk memvalidasi kayak, bener gak sih kalau tugas dan PR itu yang diberikan selama pandemi ini malah bikin mahasiswa down secara mental gitu. Kalau iya, kok bisa gitu? Gimana bisa? Nah dari situlah kemudian aku telepon salah satu temanku, dia anak psikologi, namanya Rima Anjani. Dia teman deketku banget. Kalau ada apa-apa itu dia selalu jadi teman cerita gitu. Kita harapannya data itu bisa jadi referensi gitu loh bagi institusi, kampus atau organisasi yang relevan untuk bisa ngambil kebijakan yang menjawab masalah ini gitu. Akhirnya kita desain kuesionernya bareng-bareng, kuesionernya online. Nah pasti teman-teman udah penasaran kan kayak hasil surveinya gimana gitu kan. Dan sebenarnya jadi suara dan opini teman-teman tuh apa gitu. Jadi hasilnya adalah 76,9% mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat setuju bahwa tugas atau PR yang diberikan semasa pandemi membuat mereka stres. Dari data ini jelas sebenarnya kalau mahasiswa tuh stres cuy. Dan ini bukan opini, this is data, this is a fact. Ini adalah fakta. Kalau kita biarin terus-terusan gini, akan banyak masalah kesehatan mental yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Dan tentunya itu akan mengganggu produktivitas dan well-being mereka sebagai mahasiswa. Dari survei yang sama juga kita coba telaah lagi kan gimana dampaknya terhadap kesehatan mental mereka, dampak psikologisnya, apa yang terjadi dan apa yang mereka rasakan gitu kan. 60% mahasiswa mengaku mengalami yang namanya burnout. Dan selain itu juga ada beberapa gejala lainnya juga yang dirasakan oleh mahasiswa. Kayak 53% mengalami kecemasan atau anxiety, 20%-nya mengalami depresi,
Dan satu gejala yang angkanya paling sedikit itu cuma diisi oleh 8 orang. Dan tahu nggak apa yang diisi oleh 8 orang ini? 8 orang ini punya suicidal thoughts atau punya pikiran untuk bunuh diri. At that point ketika aku baca data itu, aku kayak, no, this is not okay. It's not okay. Kita nggak bisa biarin teman-teman mahasiswa ngalami situasi yang kayak gini. Beberapa minggu setelahnya, kita akhirnya dapat kesempatan untuk menyajikan hasil survei ini di salah satu seminar gitu, pokoknya tentang kesehatan mental. Dan seneng banget kita dapat respon yang positif dari semuanya, dari mahasiswa, dosen, bahkan dari wakil rektor juga memberikan apresiasi kalau ada inisiasi atau upaya mahasiswa yang berusaha memastikan opini dan suara mahasiswa didengar gitu loh. Akhirnya setelah itu kita diajak berkolaborasi sama Pusat Layanan Bimbingan Konseling ULM. Seneng banget kita akhirnya duduk ngobrol bareng-bareng untuk bikin program preventif. Dan dari pihak kampus juga wakil rektor bidang akademik berkomitmen untuk melakukan intervensi dari dalam. Tapi satu hal sih sebenarnya yang aku pengen teman-teman ambil hikmahnya dari cerita ini adalah pendidikan di Indonesia itu masih jauh banget dari kata ideal. Dan banyak yang harus kita kerjain biar mahasiswa bisa merasakan kemerdekaan selama belajar di kampus. Dan banyak masalah yang harus kita selesaikan juga. Jadi, yuk teman-teman suarakan aspirasi kalian sebagai mahasiswa, suarakan opini kita, biar kita bisa meraih kemerdekaan dalam belajar. Dan melalui suara kita bisa melakukan perubahan dalam negeri. Sampai jumpa di WhatsApp Julius selanjutnya. Goodbye.